Halo, Rika. hai Bunga. Hai semuanya, welcome back to our channel. Kita masih akan bicara terkait PHK di tengah-tengah wabah COVID ini. Ini episode kedua setelah video kita yang sebelumnya. Um, apa sih yang akan dibahas nanti akan dilihat di agendanya. Tapi sebelum itu saya mau kenalin lagi rekan saya, Rika, dari Kartika and Associate Law Firm. Beliau adalah founding partner di law firm ini dengan berbagai expertise yang dia miliki, cukup mumpuni dalam diskusi kita hari ini. Begitu. Baik Bunga, terima kasih. Saya juga nggak mau kalah mengenalkan partner saya bernama dengan Bunga Meisa Siagian dari Senior Lawyer di Saur Siagian and Partners Law Firm. Saat ini kami akan bahas mengenai COVID, bagaimana penyelesaian PPHI ya. Tadi ya seperti Bunga bilang, tahap 2, karena kami mau memberikan nilai-nilai kepada teman-teman semua yang akan membaca, mendengarnya, sehingga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Oke, Bunga. Yes. Oke, kita mau ngapain aja nih agendanya, Rika? Oke, agendanya adalah mungkin yang pertama kita akan bahas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kemudian mengenai kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa. Yang ketiga, bagaimana PHK di masa COVID. Nah, kemudian yang keempat adalah mengenai diskresi pemerintah untuk melindungi pelaku hubungan industrial. Karena saat ini kita belum menyatakan bahwa kita membutuhkan diskresi itu secepat mungkin dari pemerintah. Begitu, Bung, yang akan kita bahas agenda. Baik, sebelum sampai ke tahap sana, kita coba lihat dulu kondisinya sekarang. Memang kita sama-sama menyadari ya, Rika, banyak sekali yang terdampak akibat wabah COVID ini. Setiap hari kita hampir mendengar berita-berita terkait orang yang di PHK, yang terdampak, dan ya yang saya dengar bahkan kartu prakerja yang diusulkan pemerintah untuk yang termasuk untuk yang di PHK dan yang terdampak itu dalam waktu 1 minggu sudah 4 juta pendaftarnya. Padahal target mereka batasnya 160.000 orang. Nah, itu luar biasa. Berarti begitu banyak orang yang terdampak akibat wabah ini. Nah, kita mau lihat nih, apa sih yang bisa dilakukan? Kalau misalnya selama ini dalam permasalahan terkait dengan PHK yang terjadi, tentunya kemana orang mencari keadilan, bahasanya begitu. So far kan kita tahu ya, Rika, bahwa ada yang namanya pengadilan hubungan industrial dan proses-prosesnya. Bisa disampaikan nggak kira-kira bagaimana sih gitu, apa saja sih yang masuk ke dalam perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang 2 2004? Oke, dengan masalah terjadi imbas PHK yang disampaikan mencapai ribuan orang, bahkan saya tahu bahwa dari global sendiri mencapai jutaan, di mana mungkin di Amerika mungkin saat ini boleh saya jelaskan bahwa terdampak sekali banyak perusahaan-perusahaan multinasional company yang PHK mereka, dan kita melihat imbasnya juga, terutama di Indonesia. Kita mau bahas mengenai perselisihan itu apa sih? Jenis perselisihan hubungan industrial itu apa sih? Dan masa COVID ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu apa yang bisa dijelaskan mengenai jenis perselisihan itu sendiri? Yang mau saya jelaskan di sini di dalam masa COVID ini sendiri bahwa jenis perselisihan hubungan industrial itu ada 4. Yang mau saya bahas nanti Bunga akan tambahkan. Yang pertama itu mengenai hak. Perselisihan hubungan industrial mengenai hak itu karena tidak dipenuhinya hak karena perbedaan pelaksanaan, penafsiran ketentuan undang-undang, PKB, PP, dan perjanjian kerja. Jadi ada perbedaan penafsiran, Bunga. Contoh hak perbedaan penafsiran itu misalnya di peraturan perusahaan, contohnya di pasal 156, bahwa apa yang ditulis di peraturan perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang 13 2003. Jadi artinya hal tersebut membedakan salah penafsiran di dalam itu, sehingga hak itu memuat tentang nilai nominal pesangon, penggantian hak masa kerja,
penggantian hak gitu ya, Oke. jumlah pesangon yang diterima itu hak. Jadi ada perbedaan penafsiran di sana. Ketika masa Covid ini terjadi PHK, ada perselisihan hak di sana terjadi. Mhm. Karena ada masa kerja yang sudah 25 tahun di PHK, tetapi karena masa Covid ini dia udah 30 tahun bekerja. Bagaimana menghitungnya? Ya. Sementara di peraturan perusahaan tertulis dia mempunyai masa yang lebih banyak dibayarnya, maksud saya nominalnya lebih banyak dibayar, tetapi Mhm. di undang-undang terbatas atau sebaliknya, di undang-undang tinggi, di peraturan perusahaan rendah gitu loh. Jadi Oke. tidak boleh peraturan perusahaan dibuat tidak boleh lebih rendah dari undang-undang Yang gitu loh. baik. Mhm. Tinggi Mhm. lebih baik gitu ya, Bunga. Ya, ya. Yang kedua mengenai kepentingan. Kepentingan itu timbul dari hubungan kerja. Jadi setiap orang itu ada mengenai kepentingan di dalam perjanjian kerjanya. Nah, kemudian tidak ada kesesuaian tentang pembuatan dan atau perubahan kerja yang ditetapkan di dalam PP. Nah, Mhm. pada saat ini kepentingan ini terjadi karena HRD di dalam masa Covid ini mengeluarkan mengenai surat, mungkin edaran direksi, surat dari HRD yang menyatakan bahwa karena ada kepentingan masa Covid ini di mana sistem perusahaan tidak berjalan secara normal sehingga pendapatan dari perusahaan berkurang, maka hari ini mungkin kepentingan ini tidak diterima oleh pekerja karena salah satu aspeknya adalah mengenai kepentingan di mana adanya unpaid leave. Mungkin tidak di PHK mungkin. Tetapi karena tidak di PHK mungkin tetap bekerja tetapi tidak digaji Mhm. karena Mhm. tidak ada mungkin Iya, iya. kerjanya dibatasi, dikurangin gitu. Jadi ada kepentingan, jadi ada perselisihan. Perselisihan ini kan tidak bisa dibilang oh langsung PHK tidak. Kan ada tahap-tahapnya ya. Jadi Oke, itu Bunga yang bisa saya jelasin gitu. baik. Oke, mungkin nambahin ya yang terkait, Hmm. 2 jenis lainnya, perselisihan hubungan industrial, ada juga, menampung, perselisihan antar serikat pekerja dalam artian dalam suatu perusahaan yang ternyata memang serikat pekerjanya ada lebih dari satu dan, menimbulkan konflik di antara serikat pekerja yang satu dengan yang lain itu yang menjadi, permasalahan yang diungkapkan dan, itu bisa diselesaikan juga di dalam, perselisihan hubungan industrial ini. Kalau dalam masa Covid, saya pikir kalau memang ternyata ada kebijakan dari perusahaan dan hanya memberikan kesempatan hanya pada satu serikat pekerja, let's say, ternyata ada serikat pekerja lain yang tidak diketahui keberadaannya selama ini dan, jadinya konflik, itu bisa juga diselesaikan di dalam proses ini, gitu. Nah, Ya. yang keempat, yang mungkin juga menjadi, penyebab utama atau alasan utama orang untuk menyelesaikan perselisihannya di PHI, yaitu karena PHK. Begitu banyak orang yang mungkin setelah di PHK dan tidak menerima, keputusan tersebut dan tidak ada kesesuaian di antara para pihak sehingga harus maju ke, proses, PHI ini, gitu. Begitu ya, Rika? Ya, Bunga, bahwa jenis perselisihan hubungan industrial yang mau saya tambahkan adalah pembahasan kita adalah mengenai adanya harusnya kepastian hukum terhadap perselisihan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini dengan baik dan tepat gitu Bunga. Ya. Karena pada masa Covid ini mungkin kita lebih menerjemahkan bahwa kepentingan bahwa kita mengcover kepentingan pengusaha dan pekerja. Jadi kita Betul. tidak memihak Ya. tetapi pada saat ini kita melihat bahwa perselisihan yang sering terjadi pada saat ini adalah tentang hak dan PHK itu sendiri. Begitu, Bunga? Ya, ya, betul sekali Rika. Oleh sebab itu kita mungkin move on karena sekarang kita masih lihat dulu nih, kan memang kalau Undang-Undang 2 2004 terkait PHI gimana sih penyelesaiannya gitu ya. Memang tadi ada 4 hal yang bisa jadi alasan orang menyelesaikan eh, per- per- perselisihannya di sini. Tapi Ya. prosesnya kita harus lihat nih, ternyata memang cukup rigid gitu ya, Rika ya. Ya. Betul. Seperti terlihat di layar saudara bahwa prosedurnya itu telah dituangkan dalam undang-undang dengan jelas, ada dari bipartit yaitu penyelesaian antara dua belah pihak saja, biasanya itu bentuknya negosiasi seperti itu, dan yang selanjutnya kalau tidak berhasil, lalu masuk ke mediasi, yaitu ada pihak ketiga, dalam hal ini Depnaker,
yang akan memberikan atau mengeluarkan anjuran nantinya, eee, kalaupun ternyata deadlock, anjuran itu bisa dibawa ke PHI dan bisa dilanjutkan dalam proses pengadilan atau persidangan terbuka, yang mana Hmm. prosesnya jauh lebih panjang lagi karena harus menghadirkan, eee, saksi-saksi, bukti-bukti, dan begitu banyak apa ya, kendala lah dalam proses litigasi. Kita tahu banyak sekali hal-hal yang menjadi catatan gitu dalam penyelesaian di pengadilan, Ya. dan proses kalaupun harus banding atau nggak terima, itu bukan ke PT memang tapi ke MA, tapi tetap aja prosesnya cukup panjang gitu, bukan begitu, Rika? Ya. Setuju, Bunga. Jadi prosedur penyelesaian perselisihan ini sudah mungkin Bunga jelaskan dengan baik, bahwa sebelumnya juga kita sudah jelaskan dengan baik ya. Kita harapkan bahwa penyelesaian ini tidak harus terjadi sampai di pengadilan, begitu ya Bunga Ya, ya. Jadi karena sebenarnya pemerintah sudah meng-cover up dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja, tetapi dalam hal ini kita di sini memberikan kepastian hukum yang lebih dahsyat buat para pengusaha dan pekerja, begitu Bunga. ya, ya, betul. Karena Undang-Undang 2004 itu apa ya, berlaku mungkin secara umum, namun sekarang dengan kondisi yang ada, memang Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran yang intinya sih kemarin juga kita sudah sampaikan di video pertama dan lebih jelas mungkin, tapi ada satu poin yang menyatakan soal pembatasan, kalau ada pembatasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan, maka upah dibayar sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Nah, itu yang kita sekarang mau apa ya, kita mau bahas apakah memang cukup gitu dengan surat edaran ini saja, begitu ya, Rika? Oke, setuju Bunga. Jadi sesuai dengan surat edaran ini, SM Menaker nomor M/3 ini memang upah harus dibayar sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, kita akan memberikan masukan setelah ini dengan mengenai muatan hukum atau kepastian hukum yang harus dikeluarkan oleh pemerintah secepatnya, Bunga, berupa diskresi. Oke, Seperti itu. Tapi oke. sebelum kita bahas Tahan dulu, diskresi, sebelum sampai diskresi kayak kita mau bahas yes, hal-hal yang sebelum perlu, kita masuk ya, ke sana, kita akan bahas tentang bagaimana perbedaan antara strength and weakness-nya gitu ya, Bunga. betul, betul sekali. Nah, mungkin saya akan jelaskan bagian yang tadi saya udah jelaskan soal penyelesaian litigasi, apa sih strength and weaknesses-nya. Jadi, Yes. memang kalau kita masuk ke ranah litigasi dalam artian tadi ke pengadilan, eh, datang dengan berbagai bukti dan lain sebagainya, it's gonna take time, eh, waktunya juga akan cukup, eh, walaupun rigid ya dikasih tahu berapa hari, tapi itu tetap, you're gonna take, it's gonna take a lot of effort, money, Oke. ya kan, time gitu ya. Eh, dan dalam masa COVID atau masa pandemi seperti ini, kita tidak melihat bahwa itu menjadi solusi yang paling tepat untuk jutaan orang yang mengalami masalah, dan pengusaha yang juga sekarang terdampak gitu. Artinya, um, we don't think that this is the right apa strategi gitu. Walaupun mungkin di situ saya gambarkan ada gambar keadilan, dianggap bahwa bisa memberikan keadilan, tapi karena itu belum memberikan jawaban, seakan-akan seperti ada kekosongan hukum dalam kondisi yang sekarang ini. Dan memang Menaker memberikan jalan, seakan-akan jalan keluar gitu ya dengan penyelesaiannya, ya Kak. Begitu, Rika? Ya, setuju Bunga. Baik sekali penjelasannya tentang bagaimana tentang penyelesaian secara Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pemerintah juga sangat memperhatikan tentang kondisi COVID ini, sehingga mereka mengeluarkan SE Menaker tersebut, itu Ya, kita bisa mengatakan bahwa ini penyelesaian non litigasi. ya, Penyelesaian non litigasi itu yaitu bagaimana dengan ada SM Menaker tadi, bahwa setelah yang pernah kita bahas bahwa kita harus ada gambar love di sana, itu menandakan bahwa di sana harusnya ada asas kejujuran, keseimbangan, dan asas keterbukaan, itu komunikasi. Jadi kita menamakan itu PHK tanpa gejolak. Makanya PHK tanpa gejolak itu kita lebih ke win-win solution-nya gitu loh, ya, Bunga. ya. Nah, kemudian
Kenapa SMA Naker ini kita buat ada tanda tanya? Karena SMA Naker ini belum memuat kepastian hukum, Bunga, Yes. Yeah. dalam hal ini. Karena kita masih bertanya bahwa kepastian hukum ini apa acuan dalam praktek ketenaga kerjaannya sehingga tidak ada yang dirugikan baik dari sisi pengusaha ataupun pekerja gitu loh. Nah, artinya karena nyatanya tidak memberikan solusi bagi para pelaku hubungan industrial, nah yang mana tidak bisa menjadi acuan dalam praktek hubungan industrial. Makanya oleh karena itu, saya lebih tertarik dengan buat tanda tanya. Di sana itu belum ada kepastian hukum yang terjadi, Nah, Bunga. ya. Mhm. Begitu. Jadi oleh karena itu SMA Nakar ini perlu dilakukan langkah konkret selanjutnya apa. Makanya oleh karena itu kita akan bahas kepastian hukum apa yang mesti kita lakukan. Nah, kemudian ada gambar Piggy itu ya tadi ya, Oh, ini masih sini. dari Oke. tentang bagaimana kita bisa saving lebih banyak dengan kita tidak harus melakukan penyelesaian hubungan industrial itu di pengadilan. Kita lebih bisa saving, kita bisa menggunakan non litigasi untuk membuatnya menjadi mutual agreement, perjanjian bersama atau kesepakatan yang disepakati oleh para pihak pengusaha dan pekerja. Nah, kemudian kenapa ada orang berlari? Karena kita butuh waktu untuk berlari untuk memperbaiki usaha kita kembali dari sisi pengusaha dan kita harus memperbaiki kembali tabungan kita yang sudah terkuras habis selama COVID ini. Jadi Betul. artinya kita harus kejar waktu, kita Ya. harus kejar kebaikan, kita harus kejar everything. Begitu Bunga dari saya. Thank you, Rika. Ya, Kita move on ya ke ya, the ya, next nih. Orang-orang akan bertanya ya, yang nonton video ini, terus apa yang bisa dilakukan gitu. Oke, dari tadi kita bilang bahwa ini nggak bisa, ini harusnya tidak begitu. ya, Gitu. Lalu sebagai misalnya yang terdampak gitu, sebagai either pengusaha ataupun pekerjanya, apa yang bisa dilakukan di masa COVID ini? Mungkin saya jelaskan 2 tahap awal, nanti Rika selanjutnya ya. Ya memang oke, ketika pertama kali di PHK gitu ya, sebagai pekerja, let's say pengusaha dan pekerja akhirnya memutuskan hubungan kerja mereka, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama tentunya datang, bicara, bernegosiasilah, bicarakan dengan baik, dengan asas-asas yang tadi sudah sampaikan, ada 3 tadi, kejujuran, keterbukaan, dan komunikasi yang baik, itu di poin negosiasi ini gitu. Berharap dari keterbukaan itu bisa menemukan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan satu sama lain. Itu yang memang diharapkan dalam kondisi seperti ini, karena kalau kita saklek sama aturan undang-undang ini begini, ini undang-undang begini, kita nggak akan nemu jalan keluar, karena memang sekarang bukan masa-masa yang biasa, bukan masa-masa yang memang berjalan seperti sedia kala gitu, sehingga kita tidak bisa menggunakan aturan yang berlaku pada masa yang umum. Ini masa yang ya, spesial, masa yang khusus gitu ya, Rika? ya. Ya, setuju Bunga. Oleh karena itu, setelah itu ada baiknya apa yang harus dilakukan jika di PHK di dalam masa COVID ini. COVID ini adalah dari kita, saya dan Bunga menyarankan win-win solution, Bunga. Win-win solution itu apa? Menciptakan amicable settlement. Mhm. Artinya dituangkan di dalam perjanjian perdamaian atau perjanjian bersama atau sebut dengan mutual agreement. Jadi artinya tuangkan perjanjian bersama dan kemudian didaftarkanlah di pengadilan hubungan industrial. Sehingga pada saat nanti COVID sudah berlalu, COVID sudah tenang, tidak ada lagi masalah yang membuat kepastian hukum ini tidak ada gitu loh. Bahwa kasihan juga dari sisi pekerja ketika mereka memerlukan kepastian hukum ya mereka juga perlu perjanjian bersama itu bahwa mungkin nggak bisa dibayar sekarang pesangonnya mungkin nanti. Nah, tetapi bisa juga untuk kepastian hukum itu terjadi dengan amicable settlement membuat mutual agreement yang didaftarkan di PHI itu sendiri. Kemudian eksekusi laksanakan kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati, apa yang harus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu Bunga. Ya, betul sekali. Dari tadi kita ngomongin kepastian hukum, dan kepastian Yes, hukum. Nah, betul. sekarang tiba kita mikir kalau ini kan terjadinya case per case gitu kan. Setiap perusahaan tertentu A, perusahaan B bisa melakukan amicable settlement dengan pekerjanya. Ada perusahaan yang lain yang mungkin tidak tahu atau mungkin bingung saat itu atau apa. Nah, sehingga kita butuh yang apa ya? Butuh solusi yang menyeluruh, artinya yang memberikan memberikan jalan keluar bagi semua orang gitu, yang tidak hanya case by case gitu ya, Rika. Kita masuk ke Yes, betul. diskresi kali ya, gimana tuh? Ya.
Oke, untuk membahas diskresi itu perlu kita jelaskan dulu, Bunga, karena Mhm. mungkin banyak, orang awam yang nggak paham dengan diskresi. Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Baik, dalam hal, menerbitkan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, dan tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintah saat ini. Contohnya, harusnya pejabat pemerintah mengeluarkan sebuah aturan atau keputusan atau tindakan yang boleh dilakukan oleh pemerintah di dalam masa COVID itu. COVID ini sekarang, Bunga. Begitu, Bunga. baik. Rika, saya penasaran sedikit. Nanti mungkin ada yang nonton ini akan bertanya atau akan bilang, "Loh, bukannya SM Menaker itu juga diskresi?" Ya, betul, diskresi. Tetapi untuk masa pandemi COVID ini tidak ada yang mengatur tentang lebih konkret, Oh, sangat konkret terhadap, eee, hak pengusaha dan pekerja itu sendiri gitu, Bunga. baik. Jadi Jadi itu kita yang perlu berharap ada dipahami diskresi ya, gitu. yang mengatur atau yang menuangkan, perlindungan atau hak dan kewajiban pengusaha dan, pekerja lebih konkret terkait, masa pandemi Covid gitu ya, bukan sekedar yang Ya, seperti tadi kita sampaikan ya? yes, betul. Oke, Jadi kita butuh lebih konkret nih tentang hak pengusaha berapa, hak pekerja berapa gitu loh. oke. Karena lebih baik kepastian hukum itu terjadi ketika semuanya ada rigidnya, ada nominal, ada kepastiannya sendiri gitu loh, Bunga. Baik, oke. Tadi kan kita bahas diskresi itu intinya adalah memberikan suatu keputusan yang dalam kondisi tertentu untuk orang-orang. Nah, kita akan lihat karena untuk mengeluarkan diskresi emang tidak sembarangan dari Undang-Undang 30 2004 me- 2014 sorry kalau ini salah 2014. typo. Oke, bahwa tujuan diskresi itu ada 4 poin, yang mana tertuang dalam pasal 22. Yang pertama tentunya tujuannya melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, saya pikir ini sejalan dengan yang kita harapkan. Yang kedua itu mengisi kekosongan hukum, kita lihat bahwa memang saat ini kita tidak punya apa ya, punya pegangan gitu dalam dalam kondisi pandemi ini untuk memenuhi hak-hak baik itu pelaku hubungan industrial ini kita kosong dan itu sebabnya sehingga kita butuh kepastian hukum, kita tidak punya kepastian hukum. Kalau kalau per case yang kayak kita bilang amicable settlement probably itu bisa jadi kepastian hukum bagi orang perorangan atau case by case, tapi Ya, untuk keseluruhan kita tidak punya pegangan gitu. SM Menaker kita tidak bisa jadikan ya, dasar karena hanya himbauan saja, tidak ada kepastian hukum. Dan ini juga untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dan saya pikir tujuan-tujuan diskresi ini sudah masuk ke dalam ide pembaruan atau uh, diskresi yang kami apa namanya usulkan begitu ya. ya. Mhm. Setuju, Bunga. Namun kita Oke. juga perlu lihat syarat-syaratnya, Rika, gimana tuh? Ya, syarat yang paling boleh teman-teman lihat itu ada 6. Syaratnya itu kita singkat aja bahwa, Mm-mm. harus dengan tujuan diskresi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan azas pemerintahan, yang baik, kemudian berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikat baik. Saya ambil poin 5 dan 6, Bunga. Ya, Karena diskresi ini adalah tidak menimbulkan konflik kepentingan, karena di dalam hubungan industrial yang sesuai dengan Pancasila, bahwa harmonisasi antara pengusaha dan pekerja harus terjadi pada saat-saat masa susah seperti ini. Karena pada saat masa COVID ini sebaiknya kita tidak menimbulkan konflik kepentingan di dalam hal ini. ya, Kemudian dilakukan dengan itikat baik, bahwa masa COVID ini kita sudah bahas di yang pertama bahwa asas keseimbangan, asas kejujuran dan keterbukaan. Jadi diskresi ini saya paling suka bahwa tidak menimbulkan konflik kepentingan, dilakukan dengan itikat baik. Enam-enamnya sangat benar untuk syarat diskresi, Bunga. Tetapi kalau menurut saya pribadi, ya saya itu tidak menimbulkan konflik kepentingan karena sudah banyak cukup masalah di negeri ini gitu loh. ya, ya. Jadi saya kira dilakukanlah dengan itikat baik antara pengusaha dan pekerja. Begitu, Bunga. Baik, oke. Em, kita tiba pada kesimpulan. Ya, Saya bacain sedikit dulu. Peraturan yang ada terkait PHK belum memberikan kepastian hukum.
karena memang tidak memberikan solusi bagi para pelaku hubungan industrial dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini. Perlindungan hukum diperlukan, setidaknya tertuang berdasarkan diskusi kami dalam peraturan menteri yang mengikat, gitu. Iya. Saya perlu tambahkan untuk menutup kesimpulan hari ini, Bunga, untuk diskusi panel mengenai diskusi tentang syarat COVID, bahwa perceraian itu harus sesuai dengan masa-masa yang harus mementingkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, saya buat kesimpulan jika perlindungan hukum kepada para pelaku hubungan industrial saat ini sangat diperlukan untuk menjadi acuan dalam praktek ketenagakerjaan, sehingga tidak ada yang dirugikan baik dari sisi pengusaha maupun pekerja. Khususnya saat ini ada banyak aduan ke kita mengenai adanya pemotongan kerja, pemangkasan THR, dan karena perusahaan merugi akibat COVID-19. Nah, hal ini perlu dicari jalan keluarnya. Itu kesimpulan kita, Bunga. Nah, apa yang disampaikan Bunga benar. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya ini dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan harus mengambil langkah hukum berupa diskresi yang sudah kita bahas untuk menetapkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang Bunga sudah bilang berupa setidak-tidaknya Bunga dalam bentuk peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker itu sendiri yang melindungi kelangsungan usaha maupun perlindungan terhadap hak-hak pekerja, buruh, khususnya dalam COVID-19 ini, dan melindungi juga untuk kestabilan bisnis pengusaha ke depannya. Jadi itu kesimpulannya, Bunga, karena kenapa kita hanya memberikan permohonan kepada pemerintah untuk melakukan ini. Begitu, Bunga. Supaya tidaknya kepastian. Baik. I think that's it ya. Oke. Yes, thank you, Thank you everybody. Thank semuanya. you, Bunga, untuk Thank you. sharingnya. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang menanyakan PHK di masa kepastian hukum. Kalau kita saya dan Bunga lebih berfokus kepada win-win solution. Ya, oke. Itu saja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar di kolom komentar di bawah kalau ada masukan ataupun ada pertanyaan, silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Wait, ini gimana? I can't. Stop.